Puji Tuhan, haleluya, shalom alaikum. Sekali lagi kita bertemu di dalam ruangan ini. Ruangan di mana Bishop mengambil peluang untuk mengupas firman Tuhan, percakapan Kristus, pengajaran Kristus, dan juga hasrat Yohanes, penulis kitab Injil Yohanes ini, untuk memberikan kesaksian kepada kita tentang kehidupan Kristus dan kelakuan-kelakuan dan juga perbuatan-perbuatan dan pengajaran yang telah Kristus bawakan semasa di dalam pelayanannya. Nah, kita sudah sampai ke bab yang kelima atau pasal yang kelima di dalam kitab Injil Yohanes. Mari saya bacakan dan Bishop akan merungkai dan mengupas sebagaimana saya terinspirasi untuk mengajar dan mengupas Injil ini. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Inilah tajuk besar. Ayat 1. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi. Dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Sebagaimana yang Bishop telah rungkaikan sebelumnya, Yerusalem adalah kota atau pusat keagamaan orang-orang Yahudi atau Israel. Di zaman Yesus, kota Yerusalem inilah menjadi seperti ibu kota. Kota yang terkenal dengan sejarah, di mana Yerusalem itu sebetulnya founder atau yang menemukan, yang menjadikan kota Yerusalem itu salah satu daripada ibu kota kerajaan Israel di bawah raja pertama, raja kedua yakni Raja David atau King David atau Raja Daud. Dia telah menjadikan kota Yerusalem itu sebagai pusat pentadbirannya. Dan sampai kini Yerusalem itu menjadi pusat, semacam pusat kebudayaan, pusat agama. Ya. Jadi apa-apa hari raya, upacara-upacara orang Yahudi berkisar di Yerusalem pada waktu Yesus. Maka setiap kali ada pertemuan perayaan-perayaan yang dirayakan oleh orang-orang Yahudi, maka semua rata-ratanya akan datang merayakan perayaan ini di Yerusalem. Nah, di dalam situasi ini ayat 1 menyatakan ada hari raya orang Yahudi. Dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Itulah saya katakan Yerusalem ini seperti epicenter, di mana perayaan-perayaan besar, peringkat jajahan atau peringkat negara atau peringkat negeri, ya, kemuncak dari segala perayaan mesti dirayakan di kota Yerusalem. Dan Yesus berangkat. Ayat 2. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba. Maksudnya, di Yerusalem itu ada banyak pintu gerbang untuk memasuki. Sebab kota Yerusalem ini dilindungi oleh wall, ya,
tembok-tembok, ya, tembok yang tinggi yang melindungi kota. Jadi di dalam tembok ini ada pintu, dipanggil pintu gerbang. Ada beberapa pintu gerbang untuk memasuki kota Yerusalem. Dan setiap pintu gerbang itu ada nama. Nah, dalam hal ini ada satu pintu gerbang yang namanya pintu gerbang domba. Dalam bahasa Inggris, now there is at Jerusalem by the sheep market a pool. Ya. Jadi di pintu gerbang yang dipanggil pintu gerbang domba, kenapa dipanggil pintu gerbang domba? Mungkin karena pintu gerbang inilah kebanyakan perdagangan atau orang-orang yang dari luar membawa kambing domba mereka melalui pintu gerbang ini. Saya rasa itulah. Jadi karena sudah kebiasaan, maka penduduk kota itu memanggil pintu gerbang itu sebagai pintu gerbang domba. Ya. Nah, dekat pintu gerbang domba ini ada sebuah kolam. Dan kolam itu biasanya ada untuk tujuan pembasuhan. Bahkan ada tujuan keagamaan, menyuci tangan, menyuci kaki, mungkin begitulah. Ya. Ada kegunaan kolam ini. Dia bukan perigi, dia adalah kolam. Ya. Tempat untuk mandi, membersihkan, ya ada signifikannya ya. Yang di dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Jadi bahasa Ibrani itu populer digunakan di Yerusalem. Selain bahasa Roma, dan saya percaya bahasa Aramaik juga dipraktikkan. Jadi dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda, dan ada 5 serambi. 5 serambi, serambi maksudnya porches, maksudnya ruangan-ruangan kecil untuk orang duduk-duduk ya di samping kolam itulah. Itu dipanggil serambi, porches. Mungkin ruangan kecil untuk ya tempat duduk, menanti, mau mandi. So ada dikatakan di sana ada 5 ruangan macam ini, serambi macam ini di kelilingnya, keliling kolam ini. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ya, memang mengherankan. Kenapa serambi ini dipenuhi oleh sejumlah besar orang sakit? Mesti ada sebab. Orang-orang buta, ya, yang tidak dapat melihat, orang-orang timpang, mungkin lumpuh, ya, dan orang-orang lumpuh, ya timpang itu setengah badan lah, mungkin paralyzed bilang, dan orang-orang lumpuh, maksudnya mungkin tidak dapat berjalan, perlu digotong oleh orang diletakkan di sana, di serambi ini, dan memang benar ada sebab, yakni mereka menanti goncangan air kolam itu. Mereka menanti goncangan, berarti satu ketika air dalam kolam itu mulai mengecak, mulai bergerak, mulai menggoncang. Ya. Biasanya air yang tenang disangka tiada buaya. Itu perumpamaan. Maksudnya biasanya air itu tenang saja. Kolam itu tenang. Tapi dikatakan dalam ayat ini, mereka menanti goncangan air kolam. Berarti di suatu ketika ada sesuatu terjadi di dalam kolam air ini. Sehingga air ini mulai bergoncang. Dan tidak dikatakan kenapa, tetapi dijelaskan kenapa. Mereka menanti, mereka menunggu. Yang buta, yang timpang, yang lumpuh. Ya. Dan ayat 4 dijelaskan sebab
sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam. Nah, dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh. Apapun juga penyakitnya. Nah, rupanya kenapa begitu ramai orang yang sakit berkerumun di 5 serambi ini, yang buta, yang timpang, yang lumpuh, karena di dalam pemahaman dan pengetahuan orang-orang ini, sewaktu-waktu dikatakan di sini, malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan atau angels of God. Ya. An angel went down at a certain season into the pool to trouble the water. Whosoever then first, after the troubling of the water, stepped in, was made whole of whatsoever disease he had. So dengan kata lain, diketahui bahwa sekali ada masa tiba masanya, seorang malaikat Tuhan akan turun ke dalam kolam itu dan menggoncangkan. Dan akibat goncangan ini, sesiapa yang masuk terdahulu ataupun boleh saya katakan satu saja dari sekian banyak. Yang pertama, number one, satu saja yang pertama kali masuk. Pada saat air goncangan itu mulai bergoncang, maka akan mendapat kesembuhan. Nah, Anda sebagai seorang pelajar Alkitab atau ahli teologos, mungkin Anda membuat penyelidikan dan rujukan. Saya boleh katakan ada banyak andaian. Ada banyak rujukan, teori, dan andaian di situ. Ada yang juga mengatakan bahwa malaikat ini dinamakan Rafael, yaitu malaikat yang membawa kesembuhan. Jadi nama. Tapi di dalam Yohanes tidak dituliskan nama malaikat ini siapa. Ada orang berkata nama malaikat ini dipanggil Rafael, malaikat yang membawa kesembuhan. Entah, saya tidak berani mengatakan nama dia ini Rafael, tetapi satu hal yang saya tahu, ini adalah malaikat Tuhan, bukan malaikat iblis. Ya, dikatakan di sini yang jelas, sekali-sekala, sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan. Rafael adalah nama Kristen ayah bishop. Ya. Ketika bapak bishop, ayah bishop, arwah bapak bishop masuk Kristen, dia diberi nama Rafael. Ya, Rafael. Ya. Dan tapi kita hanya ikut apa yang ditulis oleh Yohanes bahwa malaikat Tuhan akan turun. Dan bukan setiap hari. Sewaktu-waktu, maksudnya ada masa tertentu. Kita tidak tahu. Kedatangan malaikat itu tidak diketahui bila. Bila dia akan turun. Hari, jam berapa, tidak diketahui. Jadi ada suspend. Orang-orang sakit ini hanya siap. Senantiasa bersiap. Sebab peluang untuk disembuhkan hanya satu kali sahaja. Berapa kali malaikat Tuhan ini turun dalam 1 bulan kita tidak tahu. Berapa kali malaikat Tuhan ini turun dalam 1 tahun kita tidak tahu. Dan apa sebab dia turun? Apakah itu karena Allah memerintahkan malaikat Tuhan ini turun? Itu tidak dinyatakan.
Dan ada orang mengatakan bahwa itu adalah dongeng atau mitos. Tetapi Alkitab tidak menyatakan demikian. Alkitab hanya menulis, Yohanes yang menulis bahwa sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke dalam kolam, menggoncangkan air itu. Barang siapa terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh. Jadi bishop akan menerima fakta dan kesaksian ini sebagaimana adanya. Bahwa saya percaya sesuai dengan ayat ini, saya ambil secara tafsiran terjemahan literal bahwa ada malaikat Tuhan yang turun. Dan saya percaya ini terjadi. Apakah ini mitos? Saya katakan bukan, bagi saya bukan mitos. Adalah fakta. Ada sebab. Sebab saya tahu bahwa malaikat Tuhan itu wujud. Saya tahu bahwa satu-satu ketika Tuhan akan menyuruh malaikatnya turun dengan tujuan. Tapi dalam hal ini tidak dikatakan kenapa, tetapi tujuan malaikat ini turun adalah membawa kesembuhan. Tujuan malaikat ini turun ke kolam air itu adalah membawa kesembuhan. Tetapi limited, bukan unlimited ya. Limited only to one person, possession. Limited maksudnya hanya menyembuhkan satu orang saja. Maksudnya bukan senang. Sebab orang akan berusaha berebut-rebut. Dan orang akan bersiap siaga, standby. Ya. Di sana mereka berjaga, orang-orang sakit ini. Sebab orang sakit memerlukan kesembuhan. Siapa yang tidak mau? Siapa yang tidak mau dia melihat karena dia lahir buta? Siapa yang tidak mau? Siapa yang tidak mau menjadi normal berjalan kalau dia lumpuh selama ini? Siapa yang tidak mau? Siapa yang tidak mau berjalan normal kalau dia timpang? Itu satu semacam kutukan. Kau berjalan timpang, orang memandang rendah di dalam society ya. Bahwa kamu ini ya. Hari ini kita terima mereka sebagai golongan orang-orang OKU, orang kurang upaya. Puji Tuhan, karena zaman modern ini kita ada kas, kita menerima mereka. Tetapi di zaman Yesus ini, kalau Anda kurang upaya, lumpuh, buta, Anda adalah satu society ataupun kumpulan yang rendah. Tidak begitu diterima oleh masyarakat. Karena kamu cacat. Begitulah. Itu di zaman Yesus. Jadi, adalah satu perjuangan bagi orang-orang sakit ini. Mereka mengetahui malaikat Tuhan itu akan datang, tapi tidak diberitahu bila, amat limited, dan mereka mengambil peluang yang satu-satunya ini. Di dalam pengetahuan mereka, satu-satunya peluang untuk disembuhkan. Bayangkan. Means they have to pay a high price. They have to be standby. They have to really focus. Tumpuannya di situ. Sebab kamu masuk ke kolam itu, nomor 2 atau nomor 3, Anda tidak akan disembuhkan. Dan peluang Anda untuk disembuhkan akan mengambil masa. Itulah saya katakan, tidak diketahui berapa kerap malaikat ini turun. Apakah 1 bulan 1 kali? Atau satu tahun 1 kali? Atau setiap 3 tahun baru dia turun? Tidak diketahui bila. Tiada pemberitahuan. Jadi orang-orang sakit ini bersiap sedia di Serambi ini. Dengan penuh fokus saya percaya. Dan senantiasa. Mungkin ada yang tidak tidur sepanjang malam.
Sebab mereka tidak tahu bila malaikat ini turun. Mungkin siang, mungkin malam, mungkin sebelah pagi, sebelah tengah hari, sebelah petang. Bayangkan, mereka punya emosi. Siap. Sebab inilah peluang saya. Mungkin apakah malaikat ini hanya akan turun 10 tahun satu kali? Alkitab tidak menyatakan. Tetapi saya percaya bahwa malaikat Tuhan yang turun ini bukan setiap hari. Itulah terlalu ramai. Dan hanya satu orang. Saya percaya kepada ini. Saya tafsirkannya begini. Saya percaya ada divine healing. Kesembuhan ilahi daripada Yesus bila Tuhan memakai nabi atau rasul atau evangelis atau gembala atau seorang hamba Tuhan yang diurapi oleh Roh Kudus seperti Yesus, diberi kuasa untuk menyembuhkan orang. Bahwa Tuhan menyembuhkan. Allah itu menyembuhkan. Akulah Allah yang menyembuhkan. Tuhan mau memulihkan rohani, menyembuhkan jasmani, menyembuhkan tubuh, jiwa, roh. Itulah kodrat ataupun atribusi atau sifat Allah yang mengasihi umat, yang mengasihi ciptaannya. Dia mau memulihkan, menyembuhkan kita dari penyakit-penyakit. Karena penyakit bagi saya kebenaran ini bukan datang dari Tuhan. Penyakit tidak berasal daripada pencipta. Kita tidak ditakdirkan, dilahirkan sakit dan cacat. Kita adalah manusia, makhluk Homo sapien yang intelijen, diciptakan sempurna sebenarnya menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi terjadilah dosa. Dosa adalah pelanggaran yang dimulakan oleh Adam dan Hawa, manusia pertama. Mereka melanggar perintah Tuhan. Pelanggaran terhadap perintah Tuhan adalah dipanggil dosa. Akibat dosa itu telah memisahkan hubungan Allah yang suci dengan manusia. Dan bila mana itu terjadi, dosa itu adalah inspirasi dari musuh. Siapa musuh kita? Iblis, setan, penuduh, kerajaan gelap. Masih ingat ular itu dirasuk oleh iblis, masuk ke Taman Eden dan menggoda Hawa untuk berdosa. Berarti original of sin is from Satan. Pengeluar dosa ataupun yang berbuat dosa pertama sebelum manusia adalah malaikat yang sudah jatuh, yang kita gelar sebagai Satan, demons, iblis, penuduh, ular tua. Kadang Alkitab juga menggelar dia sebagai naga atau si penuduh. Dan kalau kita belajar teologi tentang demonologi, kita akan tahu asal-usul mereka adalah malaikat Tuhan yang jatuh, yang melawan, yang mau kudeta ya, dengan Tuhan. Tetapi dia telah diusir keluar dari surga. Dan mereka menjadi pemerintah-pemerintah kerajaan gelap. Pemerintah-pemerintah orang yang suka hidup dalam dosa, yang suka akan kejahatan. Dialah yang akan menguasai orang-orang seperti ini. Dan akibat dosa timbullah segala macam.
Berarti the original sin adalah dari iblis. Dan akibat dosa itu timbullah kejahatan, penyakit, kelumpuhan, buta, kesilapan manusia melakukan sesuatu. Karena kurang hikmat, kurang pengetahuan, dia kemalangan. Ya. Kan kemalangan mengakibatkan patah kaki, atau jatuh, atau lumpuh. Ya. Ketika bersalin, karena kekurangan hikmat, tidak sempurna manusia, akibat dosa. Padahal manusia itu seharusnya diciptakan sempurna. Karena dosa nenek moyang, DNA itu, penyakit itu turun. Sumpah daripada keturunan. Karena perbuatan dosa nenek moyang, kadang-kadang anak-anak tidak sadar. Dosa yang telah dilakukan oleh nenek moyang mereka, sumpah itu telah turun sampai ke 7 keturunan. Akibatnya ada yang cacat, sakit, dan ada juga dipanggil penyakit keturunan. Betul kan? Penyakit keturunan seperti kadang kalau ada di antara keluarganya menghadapi penyakit diabetes, penyakit keturunan, ini semua bukan dari Tuhan. Ini adalah benih kejahatan yang ditanam oleh iblis di dalam DNA manusia. Sehingga manusia ada yang sakit. Ada yang dilahirkan cacat. Tidak normal. Kurang upaya. Ini semua akibat dosa. Tapi saya mau berdiri dalam kenyataan kali ini bahwa penyakit bukan datang dari Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang menyembuhkan. Semua ciptaan Tuhan itu, kalau kita membaca Kejadian, itu baik. Tidak ada yang tidak sempurna. Manusia, binatang, hewan, semuanya baik. Kalau kamu membaca Allah menciptakan, semuanya baik. Maksudnya sempurna, tidak ada sakit, tidak ada cacat celah. Tetapi akibat dosa mengakibatkan datanglah kesusahan ini, kelemahan-kelemahan ini, penyakit-penyakit ini, dan kemalangan-kemalangan yang mengakibatkan ada orang buta karena kemalangan, accident-nya, dilahirkan, kesilapan, melahirkan, ya tidak berhikmat, ya karena akibat dosa. Maka Tuhan mau menyembuhkan. Saya percaya, ini bukan mitos. Selain Tuhan menyembuhkan secara ilahi, zaman sekarang, Tuhan Yesus berkata, aku memberikan kamu kuasa. Di dalam Injil Markus dikatakan, orang-orang percaya akan mengusir setan dalam namaku. Mereka akan menumpangkan tangan kepada orang sakit, orang itu sembuh. Bishop sendiri menjadi saksi. Saya banyak kali menumpangkan tangan kepada orang. Sesuai dengan perintah Yesus dan mendoakan, mengusir setan itu dalam nama Yesus. Sakit penyakit itu mengusir dan orang itu disembuhkan. Itu saya tidak dapat sangkali. Saya pernah mendoakan banyak kali, menumpang tangan, mengusir setan. Saya melihat kuasa Tuhan itu bekerja di dalam diri Bishop dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Tetapi saya juga percaya di mana Tuhan menyembuhkan dengan kaidah lain. Seperti dokter-dokter di rumah sakit. Dokter bedah. Dokter melakukan sesuatu pembedahan, contohnya lasik kepada mata kita boleh melihat. Bahkan dokter yang memiliki kepakaran perubatan, dunia perubatan, mampu menciptakan mesin untuk dicucuk di telinga kepada mereka yang tuli untuk dapat mendengar.
Kalau mata itu kurang jelas penglihatan, pakar perubatan akan mampu memberikan kamu kaca, cermin mata untuk kamu dapat melihat dengan jelas. Dan ada obat-obatan herbal atau obat-obatan hasil keluaran para pakar perubatan yang boleh menyembuhkan penyakit. Betul enggak ya? Bahkan sekarang dikatakan kalau di rawat awal tumor dan kanker, ya, melalui kemoterapi orang itu akan disembuhkan. Saya percaya ini juga satu cara Tuhan. Maka sebagai anak Tuhan, orang Kristen, pengikut Kristus, jangan kita terlalu ekstrim yang mengatakan Tuhan akan menyembuhkan saya kalau iman Anda tidak dalam level ini. Oh, saya tidak perlu dokter. Saya tidak perlu pergi hospital. Saya disembuhkan oleh Tuhan. Saya percaya kepada kesembuhan Tuhan. Tapi iman Anda, setiap kita itu diberi ukuran kemampuan iman. Kalau Anda tidak memiliki karunia kemampuan iman untuk menerima mujizat ilahi dari Tuhan, tidak salah Anda pergi berobat pada pakar dokter, makan obat-obat herbal. Tidak salah. Bahkan orang argumen dengan bishop dan ada yang berkata transfusion blood itu pun salah. Ya bagaimana kalau terjadi kebalangan dan darah sudah habis dan memerlukan tambahan darah? Ada agama di dalam sekte Kristen berkata tidak boleh. Tidak boleh. Tapi mari saya beritahu. Tuhan mempunyai banyak cara menyembuhkan. Dan di dalam kisah ini, malaikat itu datang. Dan ini adalah kesembuhan kepada umum, tetapi mahal harganya. Contohnya, kalau ada orang HIV ataupun cancer, boleh disembuhkan, tapi kos perbelanjaan yang mungkin mengambil kos perbelanjaan untuk berobat cancer 100.000, 1 juta ringgit. Kos pembedahan yang amat canggih di negara-negara yang terkenal untuk pembedahan hati, jantung, ya. Bahkan ada orang katakan sekarang boleh ganti jantung. Pembedahan ini bukan murah, mengeluarkan belanja, dan biasanya orang yang hanya mampu, orang-orang kaya. Bukan semua, macam kolam inilah. Bukan semua orang akan mendapat kesembuhan. Orang yang bernasib baik, orang yang berkemampuan, satu saja masuk dalam kolam akan disembuhkan. Dunia perubatan, sakit penyakit di dunia ini, kalau tidak punya uang, tidak ada pakar, bukan semua orang mampu. Hanya golongan-golongan yang elit, golongan-golongan kaya saja yang mampu membelanjakan sekian ratus ribu ringgit, dolar, untuk mendapat kesembuhan. Tapi bagaimana dengan orang yang tidak ada keuangan? Bagaimana dengan orang-orang yang miskin? Itulah saya katakan, inilah contoh. Ada kesembuhan yang dilakukan oleh malaikat. Kita tidak tahu kenapa, tapi ini adalah malaikat yang membawa kesembuhan. Tetapi bukan semua dan sangat susah. Hanya satu saja. Dan harus orang itu berkemampuan. Fokus. Sebab kedatangan malaikat ini tidak tahu bila. Maksudnya the chances are very, very slim. And it is very limited to one person only. Dalam dunia perubatan, di mana-mana kalau Anda mau menerima kesembuhan zaman sekarang, bukan semua orang. Kalau penyakit kanker, hanya orang yang mampu. Itu maksud saya. Tetapi ada kesembuhan. Kalau betul-betul diobati, ya,
Health is wealth. Prevention, yeah, is better. Alright? Ketahui lebih awal. Prevention is better than cure. Boleh disembuhkan. Tetapi the cost cukup tinggi. Bukan murah. Kalau kamu mau pakar perobatan, the best of the best, bukan murah. Bukan semua orang mampu. Ini saya maksudkan, dalam hal ini hanya satu orang. Hanya satu orang yang mampu. Bukan murah. Tetapi disembuhkan. Sebab itu satu cara Tuhan. Jadi, kalau ada peluang, kalau kerajaan kah sesiapa yang mengatakan pergi ke hospital, ke farmasi, jangan tolak obat-obatan. Jangan terlalu fanatik mengatakan, I don't believe in doctors. No. Anda harus tengok. God can use doctors. Tuhan boleh menggunakan ini. Sama seperti malaikat ini. Nah, mereka menunggu dan ayat 5. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ada seorang 38 tahun. Berarti kalau dia pergi menunggu malaikat ini tidak tahu berapa lama, 5 tahun, 10 tahun, mungkin 30 tahun, kita tidak tahu. Tapi yang kita tahu, orang ini sudah sakit lumpuh kalau tidak salah. 38 tahun, menderita. Dan ayat 6, Yesus kan datang di Yerusalem. Dia kebetulan melalui kolam ini. Dan dikatakan dalam ayat 6, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan Yesus tahu bahwa dia telah lama dalam keadaan itu, orang tidak kenal siapa Yesus. Bahwa Yesus itu juru sembuh. Yesus itu telah diurapi Roh Kudus untuk menyembuhkan. Orang tidak kenal. Yesus lihat. Fokus orang semua di seram itu adalah kolam. Mana ada masa mau tengok belakang kanan kiri. Tengok Yesus. Nah, fokus semua kolam. Saya percaya. Semua orang yang berada di seram itu lihat kolam. Menunggu. Standby. Jadi bila Yesus datang, mereka tidak perhatikan. They did not expect, as well as they are not aware. Mereka tidak tahu kehadiran Yesus. Juru sembuh itu, alternatifnya selain kolam itu ada lagi alternatif, yaitu seseorang yang sedang berdiri di situ, juru sembuh yang unlimited. Sebab Yesus tidak ada limitasi. Yesus boleh menyembuhkan 10 orang, 1.000 orang dalam 1 jam, 1 hari, 1 minggu, unlimited. Bila Anda ketemu dengan Yesus dari Nazaret, Anda akan menerima kesembuhan. Tuhan tidak memilih kasih. Itu yang saya tahu dalam Yesus. Tidak memilih satu orang, tidak. Tapi Tuhan mau melihat iman, pertobatan, kesungguhan kita. Kalau kita betul-betul sungguh, jujur, murni, dan beriman kepada Dia, dan percaya, dan mulai bertobat dari dosa, Anda sudah lebih dari layak untuk menerima keselamatan maupun kesembuhan. Dan unlimited, siapa saja. Kalau tidak mendengar besok ini ada 1.000 orang sakit mendengar besok ini, if there are 1,000 who are hearing me now, and I adhere to my advice, mendengar nasihat saya katakan, look unto Jesus Christ. Look unto Jesus Christ, the healer. You repent and sincerely come to Christ and say, Jesus Christ, I repent. I come to you. Heal me, O Lord. Tuhan mendengar. Dan dia akan menyembuhkan 1.000 orang juga. Tetapi dalam kolam ini limited. Limited satu saja. Hanya orang yang kaya yang berkemampuan.
kemampuan. Perubatan itu, dunia perubatan begitu kan. Tetapi yes, Tuhan menyembuhkan. Tuhan memakai tangan-tangan dokter untuk membedah. Tuhan memakai, jadi jangan segan-segan. Tapi kalau ada peluang, kerajaan sponsor, menyediakan kemudahan rumah sakit, ambil peluang itu. Jangan terlalu fanatik. Oh, saya Kristen, saya tidak perlu semua ini. Hospital, no. Seperti ini. Alternatif itu ada. Dan itu saya percaya ada. Tuhan utus malaikat Tuhan juga. Di suatu tempat. Kita tidak tahu di mana di dunia ini. Tapi mungkin ada. Kolam kesembuhan. Besok harapkan masih ada. Di mana saya tidak tahu lah. Ada orang katakan ini tempatnya. Maybe. Tapi untuk terbang ke sana memerlukan pengeluaran yang besar. Macam ini kolam lah. Tapi saya tidak menyangkal mesti ada tempat-tempat yang dipanggil tempat yang suci. Kita tidak tahu di mana. Yang betul-betul bukan dari setan atau iblis, tapi dari Tuhan. Kalau Anda menemukan tempat itu, kolam kah, dan Anda disembuhkan, Anda seorang yang, not to say bernasib baik lah, tetapi seorang yang ya beruntung lah begitu. Mungkin ada di dunia ini, kita tidak tahu di mana. Maybe. Ataupun sudah tidak ada di dunia, kita tidak tahu di mana. Tapi pada zaman Yesus ada kolam macam ini. Kolam kesembuhan. Karena malaikat Tuhan yang membawa kesembuhan. Amin. Ketika Yesus ayat 6, ketika Yesus melihat orang itu berbaring, karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Yesus, maukah engkau sembuh? Dalam bahasa Indonesia ini hanya 3 patah perkataan. Maukah engkau sembuh? Ini bagi saya sesuatu yang senantiasa saya simpan. Yesus tidak berbicara banyak kalau menyembuhkan orang. When Jesus want to heal somebody, he speak only like few words. Dalam bahasa Inggris, will thou be made whole? Macam ada 5. Do you want to be healed? Simple. Maukah engkau sembuh? Yesus tidak mengeluarkan perkataan yang muluk-muluk, yang panjang-panjang. Tidak. Oh, kesian. Begini. Nah. Yesus ada authority. Otoritatif. Maukah engkau sembuh? Sebab Yesus sudah melihat keadaan orang itu. Bukan hanya kedudukannya lumpuh, tapi dia melihat jauh di dalam itu. Yesus boleh menembus hati dan melihat di dalam hati orang. Dia mau tahu. Dan saya percaya Yesus melihat hati orang lumpuh ini suci, bersih. Dan siap menerima mujizat. Dan hatinya itu percaya. Dia percaya ada malaikat yang akan datang. Dia percaya Tuhan akan menyembuhkan. Karena bukti dia berada di kolam. Sebab dia percaya bahwa malaikat yang dari Tuhan, bukan dari iblis. Berarti dia percaya Tuhan akan mengutus malaikat. Dia percaya kesembuhan itu. Yesus sudah melihat di dalam hatinya. Maka Yesus mendekati dan berkata, maukah engkau sembuh? Kalau ada percaya akan Tuhan, Tuhan akan mulai bekerja. Dia akan bahkan mengutus malaikat. Mungkin dia mengutus Roh Kudus itu akan mulai bekerja. Dia akan mengutus nabi, dia akan mengutus rasul, penginjil, pastor untuk mendoakan Anda. Sebab kita hamba Tuhan itu membawa pesan Allah. Kita seperti malaikat yang membawa pesan Allah. Tuhan akan menggunakan banyak methods, vessels. Tuhan boleh menggunakan banyak cara dan alat untuk communicate atau datang kepada Anda. Dalam hal ini bukan hanya kolam, bukan hanya malaikat Tuhan, tapi dalam hal ini Yesus. Dan ayat 7, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Oh,
Rupanya selama 38 tahun orang ini lumpuh, dia sudah melihat, dia saksi bahwa kolam ini pernah bergoncang. Dan dia berusaha. Tetapi sebelum dia turun, orang sudah mendahului dia. Rupanya orang ini sudah melihat mujizat itu. Amin. Dia sudah alami. Dan dia sendiri berkata, dalam pengalaman saya, bila air itu mulai bergoncang, ada orang, saya berusaha, tapi orang sudah duluan. Maka saya tidak disembuhkan. Jadi saya percaya, orang lumpuh ini sudah menyaksikan itu. Mujizat. Disembuhkan setelah orang itu masuk ke kolam. Tapi yang sedihnya bukan dialah. Tidak bernasib baik. Orang dahulu dari saya, dia bilang. Kan? Jadi Yesus berkata dalam ayat 8. Yesus berkata, bangunlah. Angkatlah tilammu dan berjalan. Pada saat Tuhan Yesus memerintahkan, bangunlah, angkat tilammu, berjalan, maksud dia sembuh dengan kuasa mujizat, dengan iman. Yang penting kau dengar Yesus dan ikuti. Yesus memerintahkan, bangun, angkat tilammu, berjalanlah. Kalau Anda mendengar saat ini dan sakit, saya berkata, kalau Anda percaya Yesus, saya memerintahkan, bangun. Bishop mengatakan, bangun di dalam nama Yesus dari lumpuhmu. Sembuhlah daripada sakitmu. Di dalam nama Yesus Kristus saya istiharkan kesembuhan dari ujung kaki sampai ujung rambut. Di dalam nama Yesus sembuhlah engkau. Bangun, terbukalah, efata, terbuka matamu yang buta. Yang tuli, mendengar. Yang cancer, saya kutuki setiap cancer di dalam hidup Anda. Penyakit itu sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Percaya Yesus menyembuhkan. Yesus Kristus dari Nazaret menyembuhkan Anda di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jesus Christ heals you now in the name of Jesus Christ. Believe in Him now. You are healed. Amin. Ayat 9. Pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Rupanya Yesus datang menyembuhkan orang ini pada hari yang ke-7 kalender Yahudi, yang dipanggil Sabat. Sabat adalah hari berhenti dari semua pekerjaan dan mengambil masa satu hari ini untuk berbakti, menyembah, pergi ke sinagog, berdoa, mendengar pembacaan kitab-kitab suci, masa untuk rohani kita dikenyangkan oleh firman Allah, dan meninggalkan segala pekerjaan-pekerjaan yang mengambil masa untuk Anda tidak dapat berbakti. Jadi hari Sabat adalah hari yang suci, hari khas untuk pengakuan dosa, pergi ke sembahyang ke bait suci, mempersembahkan persembahan berupa korban atau uang, minta doa kepada imam-imam di bait suci. Pada zaman Yesus begitu. Itulah hari Sabat. Semua orang tidak boleh bekerja pada hari Sabat. Itu adalah hari istirahat bersama keluarga, makan-makan, hari liburan begitu. Nah, itulah dipanggil Sabat. Berhenti dari semua kerja dan mulai datang untuk mengucapkan syukur, untuk membaca Alkitab, untuk berdoa, untuk menyembah Tuhan, mengambil masa bersama famili, mengajar firman Tuhan, mendengar. Maksud dia berhenti di dalam badani supaya rohani kita itu refresh, recharge secara rohani. Lewat pengajaran-pengajaran, berdoa, menyembah Tuhan. Itu masa yang ditetapkan oleh Tuhan sebagai hari ke-7 atau hari Sabat. Dan Yesus
pada hari Sabat pula menyembuhkan orang. Dan orang itu pula mengangkat tilam dan berjalan sebagaimana perintah Yesus. Nah, ayat 10 ketika orang Yahudi orang Yahudi di sekitarnya melihat orang lumpuh ini mengangkat tilam dan mulai berjalan, tanggapan mereka yang pertama adalah, dia bekerja. Kenapa dia mengangkat tilam ini? Itu sudah consider kerja. Dan mereka mulai menghakimi. Ayat 10. Karena orang-orang Yahudi itu berkata kepada orang yang baru sembuh, hari ini hari Sabat. Tidak boleh engkau memikul tilammu. Tidak boleh bekerjalah, angkat tilammu. Angkat tilam pun tidak boleh. Sebab ini hari Sabat, tidak boleh bekerja. So, bagi orang Yahudi, angkat tilam adalah bekerja, sudah. Kalau hari Sabat Anda drive kereta dengan tangan, itu dianggap bekerja lah. Kalau Anda pandu kereta. itu tanggapan orang Yahudi. Hari Sabat. Tetapi ayat 11 yang menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkat tilammu dan berjalan. Ayat 12. Mereka bertanya kepadanya, siapa orang itu yang berkata kepadamu, angkat tilammu dan berjalan? Lah. Ayat 13. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu. Sebab Yesus telah menghilang di tengah-tengah orang banyak itu. Berarti Yesus datang, dia katakan, maukah kau sembuh? Ya. Dan dia argue, ada orang yang membawa saya masuk kolam itu, saya katakan, bangkit, ambil tilammu dan berjalan. Dia bangkit, dia ambil tilam, itu lumpuh itu tiba-tiba disembuhkan. Dia mulai berjalan, lalu Yesus terus menghilang. Yesus tidak mau publicity. Yesus tidak mau publicity pun. Tahu enggak? Kebanyakan orang yang mengaku sama Tuhan sekarang, kalau menyembuhkan itu di depan kamera, di depan apa semua, supaya dia mendapat publicity. Ini orang hebat. Nah, dalam hidup Bishop saya pikir macam itu. Saya tidak mau. Kalau Roh Kudus gerakan saya untuk menyembuhkan orang dalam nama Yesus, lebih baik ada masa tertentu ya, saya dipimpin oleh Tuhan, pergi berdoa, tumpang tangan buat orang sakit, orang itu sembuh, dan saya tidak minta kamera, saya biarkan pergi. Sebab saya mau perbuatan itu antara dia dengan Tuhan. Ada masanya disaksikan, ada. Tapi saya mau selidiki hati saya, supaya saya jangan hati saya itu untuk mencari populariti. Bila saat kita buat macam itu, kita sudah menjadi sombong rohani. Jangan kita buat. Terutama pada hamba-hamba Tuhan. Saya memberi amaran. Jangan curi kemuliaan Tuhan. Kesembuhan itu bukan kita. Kesembuhan itu kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus saja yang dapat menyembuhkan orang melalui karunia kesembuhan. Bukan dari bishop. Tetapi bishop menjadi alat. Tetapi kemuliaan itu, pertobatan itu bukan kepada saya, harus kepada Kristus Yesus. Sebab Yesus itulah juru sembuh melalui kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita hari ini. Jadi Yesus menghilang. Dia tidak mau publicity. Dan ayat 13, ayat 14, kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah pula. Lalu Yesus berkata, orang yang lumpuh ini mungkin mengucap syukur, dia pergi ke bait Allah untuk memberi tanda ucapan syukur di hadapan Tuhan dalam doa. Di bait Allah itu Yesus bertemu dia. Lalu Yesus berkata dalam ayat 14. Dalam 14, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Engkau telah sembuh sekarang. Nah, ini adalah karena dosa. Yesus memberi message. Engkau telah sembuh dari penyakit ini karena akibat dosa. Nah, jangan berbuat dosa lagi. Mungkin orang lumpuh ini lumpuh karena dia ada dosa. Ada kejahatan yang dia pernah lakukan dan dia mendapat
imbalan, balasan dengan lumpuh. Jadi Yesus sembuhkan dan beri dia peluang kesempatan. Second chance. Peluang kedua. Anda telah sembuh. Nah, jangan berbuat dosa lagi, oke? Jangan. Supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Sebab bila kau pergi berbuat dosa lagi, penyakitmu akan datang lagi, tapi lebih teruk. Mungkin 7 kali lebih teruk. Saya pernah melihat kesembuhan. Saya beritahu. Berapa tahun yang dulu, ini Tuhan jadi saksi. Orang itu sakit kanker. Anak muda. Dan hospital waktu itu Queen Elizabeth ya, di Sabah ya. Sudah suruh dia pulang. Tapi abangnya ini kenal saya. Abang anak muda ini kenal Bishop. Dan juga pengikut anak murid Bishop lah. Dia menangis-nangis, tolonglah adik saya, cancer. Kenapa dia cancer? Tiada harapan sudah. Tapi Bishop, waktu itu saya bukan Bishop, saya hanya hamba Tuhan lah ya. Dia katakan, dia panggil penatua, tolong datang. Pergi sembuhkan, pergi doakan adik saya, cancer. Saya katakan, ya, saya akan datang. So dia bawa anak adiknya ini ke rumahnya. Saya datang. Di Tanjung Haru, Sabah. Tahun 80-an lah. Tahun 80-an. Saya datang dan saya nampak dia terlantar. Terlantar terbaring di situ. Dan sudah botak kepalanya. Sebab kemoterapi. Tapi tidak juga. Kanker itu sudah menjala seluruh badannya. Dan itulah dokter suruh dia balik pulang rumah. Sebab sudah tidak ada, sudahlah ya, peluang untuk hidup. Mungkin hanya beberapa bulan. Itu kesaksian abangnya. Dan saya katakan 1 Petrus 2:24. Oleh bilu-bilu Yesus engkau tersembuh. Anak muda saya katakan. Kalau kau percaya Kristus, bertobat, Anda akan disembuhkan. Tahukah kamu bahwa kemoterapi ini kepala botak semuanya? Kau akan mati. Saya katakan. Kanker ini akan membunuh. Tapi kalau kau betul-betul jujur dalam hati dan mohon belas kasihan Tuhan dan bertobat, saya akan berdoa buat kau dan Yesus akan sembuhkan. Dan anak muda dibilang, iya, saya mau bertobat. Kalau begitu, saya melihat imanmu, saya tumpang tangan. Saya mengutuk kanker ini ke akar-akar di dalam nama Yesus Kristus dengan kuasa Tuhan. Saya perintahkan kau kanker mati dan saya perintahkan kesembuhan. Saya memiliki iman macam itu dengan kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus mengalir melalui badan Bishop, melalui tangan saya, dan kuasa Tuhan itu mengalir di badannya. Dan pada saat itu saya akan beri dia makan. Nanti minggu depan saya datang. 1 minggu kemudian, saya telepon. Dia bilang, woi, sejak itu Bishop, waktu itu saya dipanggil penatua. Sejak itu penatua datang mendoakan. Dia sudah kuat makan. Dia kuat makan. Dan dia sehat. Puji Tuhan saya katakan. Dan kali kedua saya pergi jumpa dan dia sudah berdiri. Dia senyum. Dia sudah sembuh. Sehat. Masuk 5 bulan, 6 bulan. Lepas itu dia balik ke papar. Dan saya katakan, anak muda jangan berbuat dosa lagi. Ini peluang kedua. Saya mau kamu datang ke persekutuan doa. Saya akan mengajar kamu tentang firman Tuhan Alkitab. Ya, ikut persekutuan doa. Ikut abangmu. Pergi jumpa saya. Ya. Jadi satu hari kami ada persekutuan doa di rumah. Di Penampang lah ya. Abangnya bawa adiknya inilah. Ikut persekutuan doa. Saya katakan syukur. Saya sekarang jangan berhenti. Sebab iblis akan coba menjatuhkan kamu kembali imanmu. Dan dia katakan ya. 1 kali saja kalau tidak salah dia ikut persekutuan doa. Lepas itu dia balik kampung. Dia pergi main bola. Dia tidak pernah ingat Bishop lagi. Dia tidak pernah ikut persekutuan doa.
Saya katakan, katakan abangnya nama dia Alfred. Alfred, di mana adikmu? Kenapa dia tidak persekutuan doa? Dia perlukan didikan firman Tuhan. Tidak tahu lah Bishop, dia sibuk. Penatua, dia sibuk main bola di Padang. Dia tidak ada masa datang jumpa kamu. Saya bilang, kalau imannya itu lemah nanti susah dia tuh. Penyakit akan datang. Suruh dia datang. Persekutuan doa supaya iman dia makin kuat. Dia harus dibentuk oleh firman Tuhan untuk imannya menjadi kuat dan tidak ragu-ragu akan kuasa Tuhan. Tapi tidak muncul-muncul. Anak muda ini tidak lagi datang. Hanya satu kali saja dia datang. 6 bulan berlalu, 7 bulan berlalu, 8 bulan. Dia hanya pergi main bola di Padang, ya, main di Padang, sebab sudah sehat. Akhirnya tiba-tiba satu hari dia jatuh sakit. Penyakit kanker itu datang. Kan Yesus bilang, jangan berbuat dosa lagi. Supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Maksudnya penyakit itu akan kembali. Ini ayat 14 ini. Yesus bilang, engkau telah sembuh, jangan buat dosa lagi. Supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Ada syarat, ada condition yang Yesus katakan. Jangan berbuat dosa lagi. Kalau kamu buat dosa, penyakit ini akan lebih buruk, datang kembali. Saya sudah lihat itu dengan mata kepala saya sendiri. Saya mau nasihat anak muda ini, tapi dia tidak pernah datang. Entah apa dosa dia lakukan, penyakit datang kembali. Abangnya call balik, saya penatua, dia sakit lagi. Di mana dia? Di rumah. Tolong. Saya katakan, nggak mau saya. Saya kecewa, sakit hati. Saya minta dia setelah sembuh datang persekutuan doa. Kenapa dia tidak mau datang? Abangnya pun nangis-nangis sudah. Please, please, tolonglah, belilah peluang. Akhirnya hati saya lembutlah kan. Saya pergilah. Saya tengok dia di rumah, terlantar lagi di situ. Rambutnya sudah tumbuh, badannya sudah gemuk, tapi sakit. Saya warning pada, saya sudah katakan, anak muda, saya sudah katakan, akan datang kembali penyakit kalau kau tidak bertobat. Saya sudah beri nasihat, petua-petua, pergi persekutuan doa supaya mendengar pengajaran saya. Anda degil, tidak mau dengar. Saya tidak tahu kalau saya ada kuasa lagi dari Tuhan untuk menumpang tangan ini. Saya tidak tahu. Sebab Tuhan sudah memberi amaran. Penatua sudah beri amaran. Bagaimanapun karena abangmu mendesak saya begini, saya berdoa. Saya berdoa dan tumpang tangan. Dan berkata dalam nama Yesus sembuh. Tapi tidak tahu waktu itu macam kecewa lah ya. Atau kecewa enggak? Sudah disembuhkan dari kanker. Tetapi bila diberi petua, datang dia tidak mau. Hati Bishop sudah tawar lah begitu naik. Terus terang. Saya sudah melihat orang macam ini. Do not know how to appreciate. Tidak berterima kasih. Saya tidak minta uang ribu-ribu, enggak. Saya hanya berkata, serve the Lord. That's my condition. Belajar firman Tuhan. Jangan berdosa lagi. Macam Yesus bilang, jangan berdosa lagi. Engkau telah sembuh. Maksud dia, bertobatlah. Jangan berdosa maksud dia. Repent. Bertobat. Ikut Tuhan. Jadi, setelah itu kan, ceritanya, singkat cerita. Anak muda ini meninggal. Anak muda ini mati. Mati kanker. Bishop buat cerita enggak. Abangnya ini masih hidup sampai sekarang 2025. Dia jadi gembala. Kamu carilah dia nanti kalau kamu mau. Gembala. Dia jadi pendek, dia jadi pastor sebuah gereja. Walaupun dia sudah tidak ikut saya, tapi 2025 dia masih hidup abangnya ini. Itu kisah lama. Sebab banyak kali dalam hidup Bishop itu dipakai Tuhan untuk mendoakan. Tapi jangan berbuat dosa, bertobat. Setelah disembuhkan Tuhan, harus kau bertobat dan mulai ikut Kristus. Binakan iman itu dengan firman Tuhan.
Manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Dirikan iman datang oleh pendengaran akan firman Tuhan. Iman kita kepada Tuhan itu harus dibesarkan dengan belajar tentang firman Tuhan. Tapi kalau kamu hanya disembuhkan, setelah itu kau tidak belajar firman Tuhan, kau tidak ikut cara Tuhan, kau kembali ke hidup lama, percayalah. Dosa itu akan kembali memburu. Penyakit itu akan memburu Anda kembali. Bahkan lebih dahsyat. Kalau satu setan keluar dari hidup Anda, akan 7 setan akan datang kembali. Jadi hati-hati. Kalau mau ikut Tuhan itu banyak ujian, cobaan. Dan iblis akan berusaha menghancurkan. Iblis memang mau membunuh, mencuri penyakit, mencuri kesehatan. Dia mau curi kesehatanmu, dia mau curi nyawamu, dia datang menghancurkan. Itu sifat kodrat iblis. Manakala sifat kodrat Tuhan adalah kebaikan, kesembuhan, tetapi syaratnya Tuhan itu suci. Dia tidak mau kita hidup di dalam dosa. Dia mau kita bertobat dari dosa. Sebab Tuhan itu suci. God is holy. You cannot approach God if you are living in unholiness and sins. That is why you need to repent. Change your way and follow the right path of God. Righteousness. Jalan yang benar. Jalan yang suci. Dan tingkatkan iman itu dengan pendengaran pengajaran Kristus lewat firman Tuhan. Amin. Ayat 15, orang itu keluar. Lalu menceritakan kepada orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Ayat 16. Dan karena orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal itu pada hari Sabat. Bagi orang Yahudi, Yesus itu melanggar hukum hari Sabat. Hukum Sabat tidak boleh menyembuhkan orang. Tidak boleh bekerja. Ayat 17. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Tidak kisah Sabat kah, Isnin kah? Kalau menyembuhkan, itu kerja. Menyembuhkan adalah kerja Bapa di surga. Kerja Yesus Kristus. Kerja Roh Kudus. Masa bila-bila kalau orang berseru dan memohon dan bertobat, Tuhan akan sembuhkan pada Anda tanpa mengenal masa, had, dan tempat. Ayat 18. Sebab itu, orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh. Bukan berterima kasih karena Yesus menyembuhkan. Mereka bahkan mau membunuh dia. Apa kesalahan Yesus? Kesalahan Yesus adalah menyembuhkan orang. Nah, bagi mereka, kesalahan Yesus adalah melanggar hukum. Hukum Taurat Sabat. Ini Yesus mau berbuat baik, menyembuhkan. Kenapa harus dihukum menggunakan agama punya hukum bahwa orang ini sesat, salah? Banyak orang macam itu pada bisa. Dia ini bomo, dia menggunakan kuasa iblis. Bagi mereka yang menghujat terhadap pekerjaan Roh Kudus dalam diri saya, awas, Tuhan sendiri akan menghukum kamu. Itu cerita saya. Orang ini berusaha membunuhnya bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Menurut teologi orang Yahudi, barang siapa yang mengaku Allah itu Bapaknya, itu dia punya ilmu ya. Berarti dia menyamakan diri dengan orang itu telah menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi dalam ayat 18 beginilah mentaliti mereka macam itu. Jadi pada saat kau katakan Bapakku itu adalah Bapakku, aku akan melakukan pekerjaan Bapakku, otomatis pemahaman mereka pada waktu itu adalah bahwa Yesus adalah demigod. Menyamakan diri dia Allah, berarti dia Allah.
Sebab sesungguhnya melalui perbuatan Yesus inilah dia firman. Yohanes 1 ayat 1. Dia adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu Allah. Dia adalah Allah anak itu. Tetapi Yesus tidak berkata, akulah Allah. Tidak. Tidak pernah ditemukan. Kenapa? Karena dia tahu pada saat dia berkata, akulah Allah, akulah firman. Oh, tiada satu orang pun yang akan menerima. Dan pasti berkata, kamu mengucap. Jadi orang berkata, buktikan pada saya di mana Yesus berkata, aku Allah. Buat apa Yesus mau buktikan berkata begitu? Sebab dia tahu. Kalau Yesus berkata, hai orang-orang Yahudi, akulah Allahmu. Kau Allah, kau manusia anak Yusuf. Yesus tahu, itulah dia tidak pernah bercakap. Biarlah perbuatannya yang menunjukkan dia adalah Allah anak. Biarlah orang lain yang bersaksi, seperti Yohanes Pembaptis, yang berkata, ini anak Allah. Biarlah malaikat yang bersaksi, dia adalah dari Allah yang maha tinggi. Biarlah Alkitab, Yesaya, Yehezkiel, Daniel yang berkata, seorang anak akan lahir dari darah. Dan dia akan digelar Emmanuel, Bapa, Raja Kekal. Kerajaannya akan tidak bersudah. Biarlah Nabi Yesaya yang berkata tentang Yesus. Tapi Yesus tidak akan pernah berkata di hadapan kamu, akulah Allah. Itulah argumen orang-orang tertentu yang berkata, coba buktikan. Mana ada ayat Yesus pernah bilang aku Allah. Mesti Tuhan tidak akan berkata aku Allah. Karena kita tahu manusia. Tidak ada orang yang akan percaya. Yesus tahu. Yesus tahu tidak ada orang yang akan percaya bahwa dia Allah. Yesus tahu. Itulah sebab dalam Alkitab Yesus tidak pernah berkata akulah Allah. Tidak. Tapi dia memberikan indirect message. Dia berkata sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Akulah kebangkitan. Akulah hidup. Ya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa Allah itu kalau tidak melalui aku. Tanpa aku, kamu tidak akan melihat Bapa itu. Dari tindakannya itu menunjukkan dia adalah setara dengan Allah. Sebab dia adalah penjelmaan. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu menjadi manusia. Bagaimana mungkin? Itulah iman. Jangan argue, jangan menentang, terima kenyataan. Oh, Alkitab itu banyak kecacatannya. Betul. Tetapi ada 4 orang bersaksi. Matius, Markus, Lukas, Yahya. Bukan 1 orang. Menceritakan tentang kisah Yesus sebagai nabi, imam besar, rasul, anak Allah, anak domba Allah. Keempat orang ini lebih dari cukup. Kalau 2 pun cukup. 4. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kita menyaksikan orang ini bernama Yesus Kristus dari Nazaret. 4 saksi. Itulah saya menerima. Walaupun saya tidak hidup pada zaman Yesus, tapi saya menerima bahwa Yesus itu wujud. Dan sekarang dia mati dan kembali kepada Bapa setelah kebangkitannya. Dia akan datang kembali. Tapi semua pengajarannya itu hidup. Sebab semua pengajaran itu diucapkan oleh orang yang hidup. Bukan orang mati. Yesus hidup. Yesus hidup. Dia akan datang kembali. Dan Roh Kudus, Kristus hidup di dalam saya dan di dalam setiap orang yang menerima Roh Kudus Kristus Tuhan. Amin. Kita akan sambung kembali dalam bagian seterusnya. Tuhan memberkati.